salam koi untuk kebahagiaan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Duel Pranamedan di channel seputar ikan koi. Kali ini saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara membuat ikan koi berpunuk. Kenapa sih ikan koi harus berpunuk? Satu, ketika kita bosan lebih gampang menjualnya. Dua, ketika kita iseng pingin upload atau pansos di sosial media, lebih enak divideokannya, baik dari atas, dari depan, ataupun dari samping. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorialnya dan beberapa hal-halnya. Apa saja tips dan triknya, saksikan hingga usai, jangan di skip. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lama-lama lagi bung, mari kita ke videonya. Kawan-kawan, ini dia penampakan ikan koi saya dari atas. Lihat ya. Nah, kenapa sih saya membuat tutorial ini? Karena pada dasarnya berteori itu lebih gampang dari berpraktek. Nah, akan tetapi saya sudah praktek duluan, jadi saya berani membuatkan tutorialnya. Oke, kawan-kawan. Nah, tutorial kali ini adalah tutorial yang saya lakukan sehari-hari, teman-teman. Baik itu dalam perawatan, pemberian pakan, backwash, dan lain sebagainya. Oke, karena agar tidak pepesan kosong. Ketika kita hanya berteori tanpa praktek, itu pepesan kosong, bullshit, omong kosong, dan lain sebagainya. Oke, nah ini ikan koi saya. Ini saya training dari size 27, sekarang sudah 60. Ini dari size 30, dan ini saya dapat sudah size 30. Nah, oke, kenapa saya membeli dari size 30? Satu, agar tidak lama menunggu. Dua, agar bodinya sudah kebentuk, tinggal saya training push pakan. Tiga, agar lebih murah, teman-teman. Ketika saya seperti ini, kurang lebih pasti di angka di atas 4 jutaan. Nah, teman-teman, kita masuk ke tips yang pertama, yaitu rajin dripping. Nah, kenapa sih rajin dripping? Jadi begini, teman-teman. Ketika air kolam koi selalu baru, selalu fresh, itu akan mengandung mineral dan nutrisi yang baru pula. Selain juga dapat mencegah tingginya kadar amoniak di dalam air, kita juga bisa mempercepat pertumbuhan si ikan koi karena seperti yang saya bilang tadi, tingginya protein, nutrisi, dan mineral baru di dalam air. Oke, jadi multifungsi ya, selain mencegah amoniak juga bisa mempercepat grow si ikan koi. Itu ya yang saya lakukan sehari-hari. Untuk drippingnya, teman-teman, seminggu itu saya lakukan minimal 2 kali. Kalau memang lagi off, tidak di proyek, tidak ada jualan koi ataupun tidak ada liputan, saya bisa setiap hari dripping, teman-teman, atau saya kurangi airnya. Nah, jangan lupa juga backwash, teman-teman, lakukan berkala. Misalnya nih saya sebulan sekali, belakangan ini karena sibuk. Itu ya. Nah, tentunya tutorial saya kali ini nggak bisa dipraktekkan full di kolam koi kalian. Jadi lakukan prinsip yang saya lakukan, yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan dicaplok mentah-mentah gitu aja. Apa yang saya bilang tentukan, sesuaikan dengan kolam koi kalian. Nah, teman-teman, kita ke saran yang kedua, yaitu pilihlah ikan koi di atas 25 up dan genetiknya bagus. Oke, kenapa sih memilih ikan koi di atas 25 up? Jadi begini, teman-teman, ketika kita memelihara ikan koi dari size kecil, dari size 13 cm, unsur spekulasinya 60%. Satu, kebocoran. Dua, bisa bengkot, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya memilih di size 30? Karena satu, harganya lebih murah. Dua, bodinya sudah kebentuk. Tiga, kita tinggal hajar pakan aja. Itu ya. Oke. Nah, punduknya biasanya jika size 20 up itu sudah kebentuk. Oke, ini koaku ini saya dapat size 30 up, yang ini size 20 up, yang ini 20 up. Oke, mungkin harganya tidak semurah ikan koi yang kecil-kecil, akan tetapi percayalah, kita sudah melakukan seleksi tahap pertama, itu namanya. Oke, jadi kita tinggal ngegrow aja. Jadi nggak berpikir satu bocor, kedua bengkot, ketiga buka insang, terus punduknya nggak naik-naik, itu ya. Memang harganya sedikit lebih mahal. Itu saran saya yang kedua. Kita masuk ke tips yang ketiga. Jadi perhatikan kualitas genetik indukannya.
Jadi jika indukannya memang jumbo tapi tidak berpunuk, kemungkinan si ikan koi tersebut akan gedenya atau anakannya tidak berpunuk. Nah, saran saya indukannya wajib berpunuk ya, seperti ini nih. Yang ketiga ini nih. Oke, bulky tidak berpunuk. Nah, banyak yang bilang beli hanya bisa keeping ikan koi polosan yang berpunuk. Nah, ini kuaku teman-teman, di sana ada lagi soa. Apalagi saya tunjukkan kuaku yang laku 12 juta, kalian heran dengan punuknya. Oke, ini hanya seberapa ikan koi saya yang saya angkat ya teman-teman. Nah, di belakang stok saya tinggal 25 ekoran, 50 up dan punuk semua. Nanti akan saya lampirkan di akhir video. Selanjutnya teman-teman yaitu pos pakan. Kita melakukan program pos pakan. Kenapa sih harus di pos? Jadi seperti yang kita tahu ya, semakin sering ikan koi makan nutrisi, protein, dan kandungan-kandungan yang terkandung dalam pakan ikan koi akan lebih cepat tercerna dan terurai menjadi kotoran. Nah, jika kita mengepus pakan, perhatikan juga filter kita, jangan lupa. Nah, untuk yang saya lakukan sehari-hari teman-teman, saya melakukan 10 sampai 12 kali pakan, dan itu pun porsi sedikit-sedikit. Jika porsi kenyangnya paling saya lakukan 5 kali. Apa sih porsi kenyang dan porsi sedikit-sedikit? Oke, saya akan jelaskan detail ya. Porsi kenyang sampai 30 menit masih pakan mengambang di atas air. Oke, itu di atas 30 menit. Nah, untuk porsi sedikit-sedikit baru dikasih langsung habis, baru dikasih 3 menit habis, itu ya. Nah, untuk jumlahnya mungkin saya hanya reka-reka. Kalau porsi kenyang di ikan koi saya itu teman-teman 3 genggam. Kalau porsi sedikit-sedikitnya paling 1 genggam. Itu ya, porsi kenyang saya lakukan 5 kali sehari. Kalau porsi sedikit-sedikit mungkin sampai 10-12 kali sehari. Nah, jangan lupa backwash teman-teman, karena ketika kita melakukan treatment pos pakan, jadi amonia yang terkandung dalam air akan tinggi. Oke, di sini kita perlu melakukan backwash. Nah, untuk backwash ketika melakukan pos pakan, saran saya 2 minggu sekali, dan dripping airnya agar amonia turun setiap hari ya. Oke, jika sempat. Kalau seperti saya mungkin 3 hari sekali saya dripping. Itu ya. Kita ke tips selanjutnya, saya akan angkat ikan saya yang lain ya. Nah teman-teman, kita ke tips yang selanjutnya yaitu perkencang arus atas dan arus bawah. Oke, ini sekedar informasi ikan koi jualan saya teman-teman. 3 ekor sudah laku, hanya itu yang belum. Iklan sedikit ya. Nah selanjutnya teman-teman, kenapa sih perlu diperkencang arus atas dan arus bawah? Agar ikan koi terus bergerak dengan dinamis sehingga otot-otot serta kesehatan ikan koi terjaga. Serta saya percaya teman-teman, ketika kolam full arus itu akan mempermudah terjadinya punuk ikan koi. Nah, seandainya teman-teman jika kolam sudah diinstal tanpa arus, bisa gampang gunakan wave maker atau pergunakan pompa tersendiri, stop ke kolam. Oke, itu ya. Jadi itu caranya ngakalin teman-teman. Nah, tutorial kali ini atau tips kali ini berdasarkan hasil pengamatan saya di para penghobi. Ketika menginstal arus atas dan arus bawah kencang, 1. kolam menjadi lebih jernih, 2. pergerakan air lebih dinamis, 3. ikan koinya bulky. Amati ikan koinya serta fasilitas kolam koinya. Jadi ternyata arus itu berfungsi sangat penting ya. Nah, saya sarankan untuk arus ini pergunakan pompa tersendiri agar lebih maksimal semburannya dan jos, tentunya jos gandos. Oke, ini ikan koi saya, tapi ini ikan koi saya yang memang saya beli sudah gede, sudah size 50 BU-an teman-teman. Ini bahan jualan saya. Nah, itu pun ada kecil tapi pasti berpunuk teman-teman. Itu hobi saya teman-teman. Kita masuk ke tips yang selanjutnya dan terakhir ya. Ini masih di ikan koi jualan saya yang memang sudah kebanyakan laku tapi belum diambil dan memang dititip di saya selama sebulan. Nah, selanjutnya teman-teman, tipsnya adalah batasi populasi. Nah, kenapa sih kita perlu membatasi populasi? Agar asupan pakan atau distribusi pakan lebih berjalan optimal, sehingga semakin sedikit populasinya semakin banyak didapat jatah pakan masing-masing si ikan koi. Kita tahu sendiri, untuk menimbulkan punuk
kita perlu asupan pakan yang lebih optimal, bahkan 3 kali lipat. Jaga populasi ini selain juga membuat punuk ikan koi dan ikan koi menjadi bulky, juga berperan penting juga menjaga parameter air sehingga amonia tidak gampang naik, sehingga menyebabkan penyakit, bakteri, dan jamur di ikan koi tersebut. Itu ya. Jadi selain membuat ikan koi bulky, menjaga populasi juga lebih enak dipandang, menjaga parameter air, dan membuat ikan koi berpunuk. Dan satu lagi, membuat kos pakan kita bulanan menjadi irit, teman-teman. Itu ya teman-teman, tips saya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar informasi, ini adalah ikan koi jualan saya, 1, 2, 3 sudah sold out, akan tapi ini belum diambil. Ini sudah dibayar lunas keduanya ini, tapi dititip di saya selama seminggu dan sebulan. Oke, itu ya teman-teman, mudah-mudahan tips singkat ini bermanfaat bagi perawatan ikan koi kalian. Dan nah teman-teman, sekian dulu video saya, kurang lebih 10-11 menitan ini. Jika dirasa ada salah kata, salah ucap, atau memang ada konten yang sedikit sarkas atau menyindir ya, saya mohon maaf. Itu bukan maksud saya, tapi saya hanya men-share informasi dan referensi tambahan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next video.